Halo, jumpa lagi di channel Legally Blind. Masih membahas tentang AC Milan, ya. Em, Baru saja beberapa hari yang lalu Milan menjalani partai perdana di Liga Champions melawan Newcastle United dan hasilnya 0-0. Gimana review saya? Jadi Milan em, melawan Newcastle United, ada beberapa informasi ya. Jadi informasinya adalah Zlatan Ibrahimovic sehari sebelum pertandingan melawan Newcastle dan katanya datang ke Milan, ke Milanello ya, bertemu dengan Furlani dan juga bertemu dengan Jerry Cardinale ya. Dan gosip-gosipnya katanya ada kemungkinan Ibra bakal kembali ke Milan dengan peran tertentu gitu ya. Misalnya ya sebagai asisten pelatih atau staf Milan gitu, atau bahkan ada yang menduga dia bisa aja jadi vice president ya, seperti perannya Pavel Nedved dan atau Javier Zanetti, walaupun tidak masuk ke dalam member atau direktur dari AC Milan gitu. Karena kalau untuk menjadi staf pelatih katanya atau asisten pelatih, Ibra harus mengambil kursus dulu dan dia belum. Nah, ketika pertandingan melawan Newcastle, Ibra katanya duduk dan nonton gitu di San Siro ya, duduk di sebelah Jerry Cardinale katanya. Jadi ini spekulasinya cukup merebak kuat gitu ya tentang kembalinya Ibra ke AC Milan sebagai staff gitu ya. Nah, di pertandingan melawan Newcastle sendiri ternyata Tonali tampil dari menit pertama ya, berbeda dengan informasi sebelumnya yang katanya Tonali tidak fit dan tidak akan dimainkan dari babak pertama. Ternyata dia fit gitu, dan dia bermain. Ketika nama Tonali disebut, publik San Siro ya atau penonton fans AC Milan yang memadati San Siro katanya sangat mengapresiasi, memberikan tepuk tangan dan menyanyikan cen-cennya Tonali. Begitu juga ketika dia di sub off atau digantikan pada pertengahan babak kedua, itu juga dapat standing ovation. Jadi untuk Tonali, fans Milan masih sangat menyayangi dia dan sangat menaruh rasa hormat gitu ya terhadap Tonali. Oke, bagaimana dengan pertandingannya? Milan 0-0 ya, seperti kita ketahui Milan menguasai jalannya pertandingan ya, walaupun tidak sampai 60%, tapi kalau nggak salah 50-an persen ke atas gitu. Tapi yang menjadi dominan adalah ya shots-nya ya. Milan mengeluarkan atau melakukan 25 shots ya, di mana 9 atau 8 ya itu mengarah ke gawang, shot on goal 9 atau 8. Sementara Newcastle hanya memiliki sekitar 6 atau 6 ya, 6 shot dan hanya satu yang mengarah ke gawang. Tapi skor 0-0. Nah, dalam pertandingan tersebut Milan mengistirahatkan Christian Pulisic, juga Tierney Reinders ya, dan sementara di lini belakang Fikayo Tomori kembali bermain ya, dan memang duet Fikayo Tomori dan Malick Thiaw sangat berhasil meredam Newcastle ya. Jadi kalau menurut Costa Curta ini permainannya bagus banget karena Milan berhasil meredam serangan counter attack ya dari Newcastle yang biasanya sangat tajam dan sangat berbahaya gitu. Tapi kali ini mereka bisa meredamnya. Nah, sementara di lini tengah Reinders digantikan oleh Pobega, dan Pobega juga sempat melakukan tembakan yang diselamatkan melalui goal line clearance ya. Nah, sementara yang paling menjadi highlight adalah kegagalan Leao dalam mencetak gol setelah berada di depan mulut gawang gitu ya. Katanya dia melewati pemain di kotak penalti, 2 pemain, dan ketika sudah tiba saatnya untuk menembak dengan kaki kanannya, yang mana itu sudah pasti akan gol ya kalau dia tembak dengan normal gitu ya, tapi ternyata dia malah mencoba untuk melakukan back heel dan dia terpleset gitu. Nah, katanya
para penonton di San Siro semuanya kesel gitu ya melihat gaya Rafael Leao, dan juga teman-temannya juga pada kesel. Apalagi ketika pada akhirnya Leao mendapatkan status man of the match dari UEFA gitu. Dan banyak yang mengkritik habis-habisan Leao dalam hal ini. Nah, yang menggantikan Christian Pulisic adalah Samuel Chukwueze. Ya. Samuel Chukwueze di babak pertama tidak bermain cukup bagus ya, tapi ketika bermain juga di babak kedua katanya sudah mulai mendapatkan angin, sudah mulai bagus permainannya, tapi malah diganti oleh Pulisic. Jadi memang 0-0 skornya. Ada kekhawatiran ketika Ruben Loftus-Cheek jatuh ya, ketika dia setelah melewati Tonali ke pinggir lapangan, dia mencoba menerobos atau meng-cross, dia jatuh dan katanya cedera kemungkinan, tapi ternyata hanya kram. Jadi Ruben Loftus-Cheek aman dari cedera panjang ya, dan dia sudah siap bermain lagi nanti melawan Verona. Sementara Mike Maignan juga cedera ya, jadi Maignan ini sepertinya kiper yang rentan cedera gitu ya, dan itu cedera otot gitu ya. Dia tanpa ada benturan tiba-tiba jatuh sendiri gitu, dan sakitan gitu, memegang paha atau betisnya gitu. Nah, jadi digantikan oleh Marcos Portiello yang melakukan penyelamatan gemilang untuk menangkis satu-satunya shot on goal dari Newcastle di akhir babak kedua. Gitu. Jadi memang ini kerugian yang sangat besar karena Milan bermain di kandang melawan tim yang relatif paling lemah ya di grup, ya 0-0. Sementara PSG berhasil mengalahkan Dortmund dengan skor 2-0 gitu. Jadi PR nih karena Milan akan bertandang ke PSG dan Dortmund di 2 pertandingan berikutnya. Ya mudah-mudahan kita bisa meraih angka ya di PSG dan bisa mengalahkan Dortmund. Jadi kita bisa lebih tenang menjalani permainan atau pertandingan home nanti melawan keduanya. Itu teman-teman. Nah, minggu depan besok ya kita akan menghadapi Verona, Hellas Verona di kandang. Bagaimana prediksi saya? Nah, lawan Verona di Sabtu malam ya, kalau di Milan itu Sabtu sore. Di Indonesia kita bisa menyaksikannya jam 8 malam ya. Artinya ini pertandingan akan dimainkan cukup terik ya, dalam kondisi masih cukup siang ya. Sekitar jam-jam 2 ini kalau nggak salah, malah jam 2 siang gitu. Dia agak-agak akan menguras energi. Nah, gosipnya melawan Verona, Milan akan mengistirahatkan Giroud dan memainkan Noah Okafor, sementara di sisi kiri akan tetap Rafael Leao, sisi kanan Samuel Chukwueze akan di drop ke bench dan Pulisic akan kembali start. Sementara Ruben Loftus-Cheek sepertinya akan diistirahatkan ya. Krunic akan tetap di base dan sebelah kiri Reinders akan kembali start gitu. Sementara yang menggantikan Ruben adalah Yunus Musah yang ketika melawan Newcastle itu cukup baik permainannya ya, karena dia berhasil menunjukkan skill-skillnya. Jadi trio lini tengah kita adalah Musah, Krunic dan Reinders. Sementara di belakang kemungkinan besar Malik Thiaw akan diistirahatkan gitu katanya, digantikan oleh Simon Kjaer gitu ya. Sementara kipernya Mike Maignan katanya memang cedera tapi tidak panjang, sekitar 7-10 hari katanya. Jadi dia akan diistirahatkan juga karena cedera, dan Marcos Portiello akan bermain dari start gitu. Nah, melawan Verona yang musim ini juga bermain mengalami start yang buruk gitu ya. Saya sangat berharap Milan bisa pesta gol gitu. Jadi kemarin saya berharap Milan bisa mengalahkan Newcastle dengan meyakinkan. Permainannya sih meyakinkan, tapi kemenangannya nggak didapat gitu. Nah, sekarang saya berharap permainan meyakinkan dan kemenangan meyakinkan melawan Verona. Mudah-mudahan kita bisa menang ya. Saya berharap bisa menang dengan skor 3 gol lebih ya, atau lebih ya. Dan clean sheet gitu ya, saya berharap, sehingga kita bisa memperbaiki moral dan kepercayaan diri Milan ya, sebelum nanti melawan Cagliari di midweek gitu. Nah,
Lawan Cagliari juga yang merupakan tim promosi terlemah ya, tim asuhan Claudio Ranieri ini menjadi lumbung gol juga gitu loh. Makanya saya juga berharap lawan Cagliari kita juga bisa mencetak banyak gol dan menang meyakinkan. 3-0 melawan Verona dan 3-0 melawan Cagliari walaupun main di kandang ya di Setelia di Cagliari. Demikian teman-teman sekalian prediksi saya. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Thank you, bye-bye.